Aep stres ngaku ayahnya disandera oleh Deddy Mulyadi. Aep saksi di kasus Vina Cirebon stres setelah menganggap bahwa ayahnya telah disandera. Melalui kuasa hukumnya, Elza Syarif, Aep disebut mencari-cari ayahnya namun tak kunjung ditemukan. Klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya. Tolong kembalikan ayah saya, kata Elza dikutip dari YouTube Cumi Cumi, Kamis, tanggal 1 Agustus tahun 2024. Elza mengatakan bahwa ada pihak yang mendatangi RT dan RT ini mempengaruhi paman Aep. Kemudian ayah Aep yang bernama Rudi ini dibawa ke rumah seseorang. Setelah itu ayah Aep tak kunjung pulang ke rumah dan Aep pun stres. Aep menjadi stres. Aep berusaha menghubungi WhatsApp orang tersebut dan tidak dijawab, kata Elza. Elza menilai bahwa tindakan Deddy Mulyadi ini memancing Aep untuk datang menggunakan ayahnya. Tujuannya hanya satu, kata Elza, memaksa Aep mencabut keterangannya yang dibacakan di persidangan di bawah sumpah. Kelihatannya memancing Aep untuk datang dan akan ditekan, kata Elza. Namun kata Elza, Aep yakin dengan kesaksiannya 2016 silam. Aep mengaku tidak pernah memberikan keterangan palsu di kasus Vina Cirebon tersebut. Dikejar untuk ditangkap, disandera, ditekan, supaya mengikuti keterangan si Dede, padahal keterangan itu tidak benar, terangnya. Aep tidak pernah memberikan keterangan palsu, dia menyatakan apa yang saya lihat saya alami, itu yang saya sampaikan, sambung dia. Deddy Mulyadi dinilai kelewat batas. Elza menjelaskan bahwa apa yang dilakukan Deddy Mulyadi sudah mengarah pada tindak pidana. Elza pun menyebut bahwa kondisi ini sangatlah buruk. Jadi ini saya tidak mengerti mengapa kondisi ini sangat buruk. Cara-caranya yang dilakukan sebetulnya suatu tindak pidana menekan seseorang, katanya. Tujuannya apa sih orang ini? Kepentingannya apa? Mereka tidak merasa sudah melakukan suatu tindakan kriminal, menekan seseorang, membuat tidak nyaman, sambung Elza. Dia pun menduga bahwa saksi Dede dan yang lainnya yang mencabut kesaksiannya juga mendapat perlakuan yang sama. Saya bisa mengambil analisa bahwa orang yang mencabut laporan ini ya mungkin ada perlakuan seperti ini, mungkin, kata Elza. Tapi yang jelas sekarang klien saya sangat kebingungan mencari ayahnya dan dia sudah tolong kembalikan ayah saya. Tolong kembalikan ayah saya, sambungnya. Terkuak ayah Aep main ayam. Soal ayah Aep, rupanya ada di rumah Deddy Mulyadi untuk bekerja. Ayah Aep mendapat pekerjaan untuk mengurus ayam, kolam ikan dan taman di rumah Deddy Mulyadi. Jadi ayahnya Aep ini di saya tuh kerja, bukan apa-apa, kata Deddy Mulyadi di YouTube channelnya. Dalam videonya, ayah Aep tampak tertawa setelah mendengar candaan-candaan Deddy Mulyadi. Ayah Aep pun memberi pesan kepada Aep untuk tenang. Aep mah tenang aja. Bapak mah di sini kasarnya sudah dikasih fasilitas sama Pak Deddy. Istilahnya pikiran udah bebas, makan udah kenyang, kata Rudi ayah Aep. Deddy Mulyadi pun langsung menimpalnya dengan pertanyaan. Makan di mana? Di dapur? Hati-hati itu yang masaknya janda, kelakar Deddy disusul tawa terpingkal-pingkal ayah Aep. Saya kira udah cukup. Ada yang mau, Bapak mau nggak live sama mereka biar tuntas? Biar kami pulang ke Jakarta. Ada Bapak mau live nggak dengan kuasa hukumnya? Ada nggak? Lebih bagus sekarang dia ada langsung live. Ya bang, boleh nggak bang? Bapak mau nggak? Ya halo. Hah? Lawyer lah. Berdua sama lawyernya. Ya. Orang kurang percaya kalau hanya lawyer, Pak. Biar ya, Bapak jangan tanggung lah kalau nggak. Berdua Pak, berdua live di TV. Biar rakyat Indonesia. Biar sekalian gitu. Ya, berdua ya. Biar sekalian bang. Kami nggak itu, kami pulang. Tim lawyer kan cuma satu bang. Iya. Nantilah. Enggak, jangan usah lah. Ini kan biar spontan Pak. Apa yang kalian bukan sih? Mungkin kita atur baik bang. Hah? Nah, pertanyaannya juga itu lagi lah. Kabarnya? Gimana berdua kan makin lawyer pengacara pasti mau dia jangan top dia kan. Hotman Paris sempat membuat Ibtu Rudiana panik saat konferensi pers kasus Vina Cirebon. Hotman Paris menantang Ibtu Rudiana untuk wawancara live di televisi soal kasus Vina Cirebon.
Mendapat tantangan seperti itu, Ibtu Rudiana sempat panik. Diketahui bahwa Ibtu Rudiana mendadak muncul bersama Hotman Paris. Padahal Hotman Paris bukanlah kuasa hukum Ibtu Rudiana di kasus Vina Cirebon. Hotman Paris bahkan mengakui hubungannya dengan Ibtu Rudiana memang tak akur. Pada awal polemik kasus Vina Cirebon, Hotman Paris sempat menyemprot Ibtu Rudiana yang sulit ditemui. Sebagai kuasa hukum keluarga Vina, Hotman Paris berniat menjalin komunikasi baik untuk menuntaskan kasus tersebut. Namun Hotman Paris justru mendapat respon tak enak dari Ibtu Rudiana. Kini Ibtu Rudiana dan Hotman Paris justru duduk satu meja di Keraton Cirebon, Jawa Barat pada Selasa, 30 Juli 2024. Sebelum melakukan konferensi pers, Hotman Paris sempat menantang Ibtu Rudiana melakukan wawancara live di televisi. Hotman mengatakan pengakuan Ibtu Rudiana lebih dipercaya jika diucapkan secara live, bukan siaran tunda atau taping. Mendengar tantangan Hotman Paris, Ibtu Rudiana tampak panik. Rudiana beralasan harus menghubungi kuasa hukumnya lebih dulu. Hotman Paris menekankan bahwa masyarakat lebih percaya bila mendengar pengakuan Ibtu Rudiana sendiri secara live, bukan kuasa hukumnya. Namun begitu Ibtu Rudiana tetap berkilah untuk bisa tampil bersama kuasa hukumnya. Ibtu Rudiana bahkan berencana mengatur wawancara live di lain waktu. Ibtu Rudiana akhir membuka isi CCTV kasus Vina Cirebon. Ayah Eki, Ibtu Rudiana pun mengakui bahwa ada CCTV di sekitar lokasi penemuan jasad Vina, Jembatan Talun Cirebon, Jawa Barat. Ibtu Rudiana mengutarakan alasan CCTV tidak diajukan menjadi bukti dalam sidang kasus Vina Cirebon. CCTV di Jalan Perjuangan dan Jembatan Talun turut menjadi polemik dalam kasus Vina Cirebon. Banyak kecurigaan bahwa CCTV merekam kejadian yang dialami Eki dan Vina pada Sabtu 27 Agustus 2016 silam. CCTV kasus Vina semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa anak buah Ibtu Rudiana, Bribka Gugum Gumilar mengakui telah membuka isinya. Pengakuan itu tertuan dari hasil putusan sidang kasus Vina Cirebon 2017 silam. Kini Ibtu Rudiana mengakui dia dan 3 anak buahnya memang mengecek beberapa CCTV. Ibtu Rudiana mengaku telah membuka isi rekaman CCTV. Ibtu Rudiana mengungkap isi CCTV kasus Vina tidak jelas. Kata Kapolsek Kapetakan Cirebon ini, CCTV tersebut tidak merekam ke arah Jembatan Talun. Namun CCTV tidak jelas menghadap jalan raya, cuma mengarah ke depan perumahan dan itu saya sampaikan ke penyidik, kata Ibtu Rudiana. CCTV tidak mengarah ke flyover, ke jalan raya saja tidak melihat jelas, dan saya tidak mengambil, kata Ibtu Rudiana. Mantan Kabareskrim Polri, Komjen Purnawirawan, Susno Duaji mengungkap soal kong-kali-kong di kasus Vina. Hal itu diungkap Susno Duaji saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali Saka Tatal, Rabu, 31 Juli 2024. Susno Duaji menerangkan, dalam suatu kasus pembunuhan diperlukan alat bukti yang kuat oleh penyidik untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dalam suatu peristiwa jika pelaku utamanya tidak ada alias fiktif, bagaimana mungkin ada pelaku lain yang dipidanakan dalam sebuah peristiwa yang tak ada? Kalau pelaku utama fiktif, bagaimana dengan yang lain? Kata Susno Duaji dikutip dari tayangan salah satu TV swasta. Saat ditanya oleh kuasa hukum Saka Tatal apakah ada sanksi apa bagi penyidik yang melakukan kesalahan atau melanggar prosedur dalam menangani perkara, Susno pun menegaskan pasti ada sanksinya. Menurutnya, pemberian sanksi itu akan dilakukan di setiap institusi masing-masing jika melakukan kesalahan dalam menangani sebuah perkara hukum. Andai terjadi kong-kali-kong antara penyidik, penuntut dan mungkin sampai ke hakim, kata dia. Kita berandai-andai jangan dikatakan saya menuduh, yang jelas masing-masing institusi akan memberikan sanksi. Polri punya kode etik dan propam, kejaksaan pun saya yakin ketat sekali mereka, pengadilan pun sama. Dan kita berharap memang harus diberikan saksi kalau kita mau menjadi negara hukum yang baik, sambungnya. Apakah hal ini terjadi? Ya bisa saja wong manusia.
Ini andai, saya tidak menukik pada satu kasus, terangnya. Buntut kasus Vina Cirebon yang terjadi pada 8 tahun silam nampaknya semakin panjang. Ibtu Rudiana, ayah almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki pun kini siap melakukan sumpah pocong. Di sisi lain, pakar psikologi forensik, Reza Indragiri Amriel pun melontarkan permohonan maafnya kepada Ibtu Rudiana saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, Saka Tatal yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon. Di sisi lain, Ibtu Rudiana membantah jika putranya Eki hingga kini masih hidup. Bahkan, ia siap disumpah pocong untuk membuktikan bahwa Eki benar-benar meninggal dalam insiden di Jembatan Talun, Kabupaten Cirebon yang terjadi pada 2016 silam. Menurutnya, Eki merupakan putranya yang ia didik sejak kecil hingga dewasa. Bahkan, ia sesumbar jika 7 turunannya meninggal semua jika ia berbohong. Demi Allah, 7 turunan saya mati semua bang kalau saya bohong, ucapnya. Ia pun bersedia makam putranya dibongkar kembali jika untuk keperluan penyidikan meskipun hatinya sangat berat. Pakar psikologi forensik Reza Indragiri menyampaikan permohonan maafnya saat menjadi saksi ahli di sidang peninjauan kembali, PK, kasus Vina Cirebon di Pengadilan Negeri Cirebon, Rabu, 31 Juli 2024. Ini permintaan maaf saya kepada Ibtu Rudiana. Saya harus secara rendah hati mengakui bahwa saya telah salah menilai Ibtu Rudiana, kata Reza Indragiri dikutip dari Kompas TV. Reza Indragiri mengatakan, jika dulu dia menganggap bahwa Ibtu Rudiana sebagai potret personel penegakan hukum yang menjahati masyarakat dan menyusahkan lembaganya sendiri.